Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Waktu Rehat. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman mengisi waktu rehat dengan mancing di Bagan Pertamina. Selain berbagi pengalaman selama memancing, saya juga akan membagikan informasi mengenai biaya yang perlu dipersiapkan jika ingin mencoba mancing di Bagan ini, mulai dari ongkos hingga estimasi total pengeluarannya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran seperti apa keseruan mancing di sini dan berapa modal yang harus disiapkan, pastikan tonton videonya sampai selesai. Selamat menonton! Setelah semua perlengkapan siap, akhirnya saya berangkat dari rumah sekitar pukul 7 malam menuju Bagan Pertamina. Perjalanan dari rumah ke lokasi memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan, saya sudah membayangkan bagaimana hasil mancing malam ini. Mudah-mudahan cuaca bersahabat dan rezekinya juga lancar, sehingga bisa membawa pulang hasil tangkapan yang memuaskan. Sebelum menuju tempat penyewaan bagan, saya menyempatkan diri mampir ke toko pancing terlebih dahulu. Di sini, saya membeli beberapa kebutuhan yang masih kurang, seperti udang untuk umpan, timah, dan beberapa perlengkapan pancing lainnya agar nanti saat mulai memancing semuanya sudah siap. Lebih baik melengkapi semua kebutuhan dari awal supaya saat sudah berada di Bagan, kita bisa fokus menikmati kegiatan mancing tanpa ada perlengkapan yang kurang. Sekitar pukul 20.26 waktu Indonesia Barat, akhirnya saya tiba di tempat penyewaan Bagan Bang Idung. Sebelum berangkat menuju Bagan, kita bisa melengkapi perbekalan terlebih dahulu di warung milik Bang Idung. Warung ini menyediakan berbagai kebutuhan untuk para pemancing. Jadi cukup praktis kalau ada perlengkapan atau logistik yang masih kurang. Di sini, saya membeli beberapa kebutuhan seperti es batu untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar dan galon air sebagai persediaan selama memancing. Selain itu, warung Bang Idung juga menyediakan berbagai kebutuhan lainnya, mulai dari makanan ringan, minuman, hingga nasi beserta lauk pauknya. Jadi, buat teman-teman yang tidak ingin repot memasak di Bagan, semuanya sudah tersedia di sini. Setelah semua kebutuhan sudah lengkap, sekarang saatnya kita menuju Bagan dan memulai petualangan mancing malam ini. Ngomong-ngomong, trip kali ini saya hanya mancing berdua bersama adik saya. Rencananya kami akan menginap semalam di Bagan dan baru pulang besok sore. Semoga selama di sana rezeki kami bagus. Nah, sekarang saya mau berbagi informasi mengenai biaya sewanya. Untuk tarif Bagan reguler, biasanya dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Namun, pada trip kali ini, saya dan adik memilih untuk booking satu bagan dengan total biaya Rp350.000. Mungkin ada yang bertanya, kok mahal ya? Bukannya tadi katanya tarifnya cuma Rp50.000 per orang? Alasan, kami memilih sistem booking karena ingin menikmati suasana mancing yang lebih nyaman tanpa digabung dengan pemancing lain. Jadi, selama trip ini hanya saya dan adik saya yang menggunakan bagan tersebut mulai malam ini sampai besok sore saat kami pulang. Menurut saya, walaupun biayanya memang lebih mahal, suasananya jadi lebih tenang, lebih leluasa bergerak, dan kami bisa menikmati waktu memancing tanpa khawatir mengganggu atau terganggu oleh pemancing lain. Akhirnya kami tiba di Bagan. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memindahkan semua barang ke dalam saung yang ada di atas bagan agar lebih rapi dan mudah diambil saat dibutuhkan. Setelah semua barang selesai dipindahkan, saya masih harus memasang flysheet. Mungkin ada yang bertanya, kenapa masih pakai flysheet? Bukannya di bagan sudah ada atap? Iya, memang benar. Bagan ini sudah memiliki atap sebagai pelindung. Namun, saya tetap memasang flysheet sebagai perlindungan tambahan. Selain membantu mengurangi angin yang masuk ke dalam saung sehingga lebih nyaman saat memasak, flysheet juga bisa menjadi pelindung tambahan ketika hujan turun. Saat siang hari nanti, flysheet juga cukup membantu mengurangi panas dari terik matahari, sehingga suasana di dalam saung terasa lebih teduh dan nyaman. Kalau menurut saya, memasang flysheet memang membutuhkan sedikit waktu di awal,
tetapi manfaatnya sangat terasa, apalagi kalau berencana menginap semalaman di Bagan seperti kami kali ini. Setelah flysheet selesai dipasang dan makan malam, saya langsung menyiapkan semua perlengkapan pancing yang saya bawa. Mulai dari merakit joran, memasang reel, hingga menyiapkan umpan. Saya ingin semuanya sudah siap, jadi besok pagi tinggal fokus memancing tanpa perlu repot menyiapkan peralatan lagi. Setelah semuanya siap, saya sempat mencoba memancing sebentar. Namun, karena hari sudah semakin larut dan kami juga nggak kunjung mendapatkan target kami, yaitu cumi-cumi, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat. Malam itu kami tidur di Bagan, dengan harapan besok pagi ikan-ikan sudah mulai aktif mencari makan dan semoga hasil tangkapannya lebih memuaskan. Jadi, kita lanjutkan petualangan mancing ini besok pagi. Keesokan paginya, saya kembali melanjutkan aktivitas memancing sejak pagi hari. Kondisi laut saat itu cukup berangin, sehingga aktivitas memancing terasa sedikit lebih menantang. Mungkin karena anginnya cukup kencang, hasil tangkapan hari ini belum sesuai dengan harapan. Setelah memancing cukup lama, saya hanya berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan kecil berukuran 3 jari. Walaupun hasilnya tidak terlalu banyak, saya tetap bersyukur. Bisa menikmati suasana laut, menghabiskan waktu rehat merasakan sensasi memancing di Bagan sudah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Semoga di trip berikutnya cuaca lebih bersahabat dan hasil tangkapannya juga lebih melimpah. Tak terasa waktu sudah sore. Saatnya kami berkemas dan bersiap kembali ke darat untuk beristirahat sebelum melanjutkan aktivitas seperti biasa keesokan harinya. Walaupun hasil tangkapan kali ini belum sesuai harapan, saya tetap senang bisa menikmati pengalaman menginap dan memancing di Bagan bersama adik saya. Oh iya, untuk biaya sewa Bagan di sini, pembayarannya dilakukan setelah selesai memancing atau saat kita sudah kembali ke darat. Kalau dihitung secara keseluruhan, total pengeluaran kami untuk trip kali ini sekitar Rp600.000, sudah termasuk biaya booking Bagan dan berbagai kebutuhan selama memancing. Sebenarnya biaya ini bisa jauh lebih hemat kalau datang bersama rombongan. Misalnya satu Bagan diisi sekitar 6 orang, maka biaya booking bisa dibagi rata sehingga pengeluaran per orang menjadi lebih murah. Semoga informasi yang saya bagikan di video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin mencoba mancing di Bagan Bang Idung. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel Waktu Rehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam Waktu Rehat.